Aku tidak pernah percaya cerita soal uang tumbal. Sampai malam itu. Jalan desa sudah hampir kosong. Hujan baru saja reda, menyisakan aspal hitam yang mengilap di bawah lampu kuning. Aku mengendarai motor pelan, jaket masih basah di bagian bahu. Mesin bergemuruh kecil, menemani pikiranku yang kosong setelah seharian kerja. Lalu aku melihatnya. Selembar uang tergeletak di tengah jalan. Aku mengerem. Serius? Gumamku sendiri. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada rumah, hanya sawah gelap dan suara serangga. Lampu jalan berkedip pelan, seperti hampir mati. Uang itu tidak tertiup angin. Diam. Rapi. Seolah sengaja diletakkan. Kalau bukan aku, ya orang lain yang ambil, kataku lirih, lebih untuk menenangkan diri. Aku turun dari motor dan memungutnya. Saat uang itu menyentuh telapak tanganku, entah kenapa dadaku terasa sesak. Bukan dingin. Bukan panas. Hanya perasaan aneh, seperti sedang memegang barang milik orang lain, tapi bukan manusia. Ah, lebay, aku tertawa kecil. Aku memasukkan uang itu ke saku celana. Mesin motor kembali menyala. Tapi baru beberapa meter berjalan, kepalaku tiba-tiba terasa berat. Lampu jalan di belakangku padam. Aku melirik spion. Gelap. Perasaan tadi masih nyala, gumamku. Angin malam berembus pelan. Di antara suara jangkrik, aku seperti mendengar bisikan sangat halus. Tidak jelas kata-katanya. Hanya satu kalimat yang entah kenapa terasa dekat sekali. Akhirnya ada yang mau. Aku menelan ludah dan menarik gas lebih dalam. Saat itu aku belum tahu bahwa uang itu bukan hadiah. Ia adalah penanda. Pasar pagi selalu ramai sebelum matahari benar-benar naik. Bau beras, sayur basah, dan asap rokok bercampur jadi satu. Aku berhenti di kios langganan, tempat orang-orang biasa beli beras buat 1 minggu. Seperti biasa, tanya Bu Rini sambil menakar beras ke dalam karung kecil. Iya, Bu. Yang 5 kilo. Saat itulah aku melihatnya. Di ujung lorong pasar, ada sebuah kios besar. Karung-karung beras ditumpuk tinggi, rapi, seperti tembok putih kusam. Orang-orang keluar masuk tanpa putus. Tidak ada tawar-menawar ribet. Mereka datang, bayar, pergi. Itu kios siapa, Bu? Tanyaku sambil menerima beras. Bu Rini melirik sebentar, lalu menurunkan suaranya. Juragan Sastro. Oh. Aku mengangguk. Nama itu sudah sering kudengar. Dagangan dia gak pernah sepi, lanjut Bu Rini. Hujan, panas, harga naik turun, tetap laku. Seorang pedagang lain ikut nimbrung dari sebelah. Gudangnya katanya penuh terus. Aneh. Aneh gimana? Tanyaku. Ia terkekeh kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Lah wong beras satu kampung laku di dia semua. Kita jual murah juga kalah. Aku memperhatikan Juragan Sastro dari jauh. Badannya gemuk, kemeja selalu rapi. Senyumnya tipis, tidak pernah lebar. Ia menghitung uang tanpa terburu-buru, seolah tahu tak akan pernah habis. Orang kaya gitu pasti pintar muter duit, kataku. Bu Rini menghela napas. Atau pintar muter yang lain. Aku menoleh. Maksudnya? Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia menimbang karung lain, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara ke dirinya sendiri. Di desa ini, yang terlalu lancar, biasanya ada yang dibayar. Aku terdiam.
Tanpa sadar, tanganku merogoh saku celana. Jari-jariku menyentuh uang semalam. Entah kenapa, aku langsung menarik tangan itu kembali. Warung kopi Pak Dul biasanya mulai ramai setelah subuh. Bangkunya dari kayu panjang, mejanya sudah menghitam karena usia dan tumpahan kopi bertahun-tahun. Aku duduk di sudut, menyeruput kopi panas sambil menunggu gorengan datang. Semalam hujan deras, ya, kata seseorang. Iya, sampai tengah malam, sahut yang lain. Obrolan ringan. Tentang cuaca. Tentang harga pupuk. Tentang motor yang mogok di jalan sawah. Sampai Pak Dul menaruh piring gorengan di meja dan tiba-tiba berkata, tadi pagi ada uang lagi di Jalan Tikungan Barat. Aku berhenti mengunyah. Uang? Tanya seorang bapak berjaket lusuh. Iya, Pak Dul mengangguk. 2 lembar. Masih rapi. Diambil siapa? Tanya yang lain. Pak Dul mengadu kopi, sendoknya berdenting pelan. Gak ada. Semua terdiam sesaat. Seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Rambutnya sudah putih semua, tangannya gemetar saat memegang gelas. Bagus, katanya pendek. Aku menoleh. Kenapa bagus, Pak? Ia menatapku lama, seperti menimbang sesuatu. Karena uang itu bukan buat diambil. Sok mistis, seseorang terkekeh. Uang ya uang. Orang tua itu menggeleng pelan. Kalau kamu nemu uang malam-malam, di jalan sepi, dan posisinya rapi, itu bukan rezeki. Terus apa? Tanyaku, tanpa sadar. Ia mencondongkan badan sedikit. Suaranya pelan tapi jelas. Itu undangan. Aku merasakan tengkukku dingin. Undangan kemana? Seseorang bertanya, setengah bercanda. Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya menyesap kopinya, lalu berkata, dulu sudah ada yang ambil. Sekarang kuburannya di ujung desa. Aku menelan ludah. Kopi di mulutku mendadak pahit. Di kepalaku terlintas aspal basah, lampu kuning, dan selembar uang di tanganku. Aku berdiri lebih cepat dari seharusnya. Pak, kopinya berapa? Pak Dul menyebut angka. Saat aku membayar, tanganku sedikit gemetar. Uang itu terasa berat. Sama seperti semalam. Malam itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Badan terasa lelah, kepala berat, seperti habis diperas seharian. Aku ingat sempat berpikir, mungkin ini cuma masuk angin. Tidak lebih. Aku salah. Dalam mimpi, aku berdiri di sebuah jalan yang kukenal. Jalan yang sama seperti semalam. Aspalnya basah, memantulkan cahaya lampu kuning yang redup. Tidak ada rumah. Tidak ada suara motor. Hanya aku dan jalan yang memanjang lurus ke depan. Aku melangkah pelan. Setiap beberapa meter, ada uang di aspal. Tidak satu. Banyak. Tergeletak rapi, tidak kusut, tidak basah. Seolah baru saja diletakkan. Kenapa banyak sekali? Gumamku. Aku berjongkok, ragu-ragu, lalu mengambil satu. Begitu menyentuhnya, jalan di depanku memanjang lebih jauh. Lampu-lampu menyala satu persatu, tapi semakin jauh, cahayanya semakin redup. Kalau sudah ambil satu, ambil semua saja. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kakiku sendiri. Tapi anehnya, suara itu tidak selalu sama dengan gerak kakiku.
Kadang terdengar satu langkah lebih banyak. Aku mempercepat jalan. Uang semakin banyak. Di kanan kiri jalan, mulai muncul bayangan tinggi, berdiri diam seperti tiang. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Hanya siluet gelap. Ambil, bisik suara itu lagi. Lebih dekat sekarang. Aku menutup telinga. Ini cuma mimpi, kataku keras. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Aku merasakan sesuatu menyentuh punggung tanganku. Dingin. Lama. Seperti jari yang sedang memastikan aku masih ada. Sekarang giliranmu. Aku terbangun dengan napas terengah. Kamar gelap. Jam dinding menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Bajuku basah oleh keringat. Dari luar, terdengar suara angin melewati pohon. Dan entah kenapa, dari arah jalan, aku seperti mendengar suara uang jatuh ke aspal. Aku bangkit dan duduk lama di tepi kasur. Tanganku merogoh saku celana yang tergantung di kursi. Uang itu masih ada. Aku mulai merasa tidak enak badan 2 hari setelah mimpi itu. Awalnya hanya pusing ringan, seperti kurang tidur. Aku masih memaksakan diri berangkat kerja, berpikir semuanya akan hilang kalau sudah sibuk. Ternyata tidak. Kepalaku terasa berat sejak pagi. Bukan nyeri menusuk, tapi seperti ditekan dari dalam. Saat duduk terlalu lama, pandanganku berkunang-kunang. "Kamu kenapa? Mukamu pucat banget," kata istriku sambil menuang air ke gelas. "Kurang tidur kayaknya," jawabku singkat. "Semalam mimpi lagi?" tanyanya. Aku terdiam sebentar. "Enggak, kayaknya." Ia menatapku tidak percaya, tapi tidak memaksa. "Minum dulu. Jangan keras kepala." Di tempat kerja, aku salah hitung 2 kali. Hal sepele yang biasanya tidak pernah terjadi. Temanku menepuk pundakku. "Lagi ngelamun ya?" "Dari tadi bengong." "Iya." "Kepala agak berat," kataku. Siang hari, telapak tanganku mulai terasa dingin. Bukan mati rasa, tapi seperti habis memegang es terlalu lama. Aku membuka dan menutup jari, mencoba menghilangkan rasa itu. Tidak hilang. Malamnya, saat aku hendak mandi, aku melihat sesuatu di cermin. Di punggung tanganku, tepat di bawah ibu jari, ada garis kehitaman tipis. Seperti bekas pena yang tidak bisa dihapus. "Apa itu?" istriku bertanya dari belakang. Aku menoleh cepat. "Gak tahu. Mungkin kena oli." Ia mendekat, memegang tanganku. "Ini bukan kotor. Kayak bekas lama." Aku menarik tangan pelan. "Besok juga hilang." Tapi besoknya, garis itu masih ada. Bahkan terlihat lebih jelas. Dan setiap kali aku melihatnya, kepalaku kembali terasa berat, seolah ada yang mengingatkanku pada sesuatu yang belum selesai. Malam itu aku tidak bermimpi. Aku terjaga lama, menatap langit-langit. Dari luar, terdengar suara motor melintas pelan. Lalu suara benda kecil jatuh ke aspal. Tik. Aku tahu suara itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berani mendekati jendela. Kabar itu pertama kali ku dengar dari tetangga depan rumah. "Mas, dengar belum soal si Roni?" katanya saat aku sedang menyapu halaman. "Roni yang tukang tambal ban?" tanyaku. Ia mengangguk. Wajahnya tampak tegang. "Sejak kemarin gak pulang." Aku berhenti menyapu. "Mungkin nginap di tempat saudara." "Enggak," sahutnya cepat.
Istrinya sudah nyari kemana-mana. Siang itu, berita tentang Roni menyebar cepat. Orang-orang berkumpul di warung, di pos ronda, membicarakannya dengan suara setengah berbisik. Aku duduk di sudut, mendengarkan. Terakhir dia kelihatan malam Selasa, kata seseorang. Katanya pulang lewat jalan tikungan barat, sahut yang lain. Dadaku terasa tidak enak. Jalan itu. Seorang bapak menghembuskan asap rokoknya pelan. Ada yang lihat dia berhenti di jalan. Katanya nemu uang. Obrolan langsung terhenti. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menyela. Ambil, tanyaku, tanpa sadar. Bapak itu menoleh ke arahku. Iya. Suasana jadi lebih sunyi. Seorang ibu yang sejak tadi dia memeluk lengannya sendiri. Makanya sudah dibilangin, kalau nemu uang jangan diambil. Sore harinya, istriku pulang dengan wajah cemas. Mas, katanya Roni belum ketemu. Motor dia ditemukan di pinggir jalan. Mesin masih hangat. Aku menelan ludah. Orangnya? Ia menggeleng. Gak ada. Cuma ada bekas tapak kaki, berhenti di tengah jalan. Malam itu aku berdiri lama di depan rumah. Jalan desa tampak biasa saja. Lampu menyala. Angin berembus pelan. Tanganku kembali terasa dingin. Garis hitam di punggung tangan seperti semakin jelas. Aku teringat mimpi itu. Jalan panjang. Uang berserakan. Bayangan tinggi di sisi jalan. Dan untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuat perutku melilit. Bagaimana kalau uang yang kuambil bukan yang pertama? Bagaimana kalau aku cuma sedang menunggu giliran? Aku tidak berniat ke gudang itu malam-malam. Awalnya hanya kebetulan. Aku pulang agak larut setelah membantu tetangga mencari Roni sampai senja. Hasilnya nihil. Orang-orang mulai lelah. Satu persatu pulang. Aku memilih jalan memutar. Jalan yang jarang dilewati. Jalan yang melewati gudang beras milik Juragan Sastro. Lampu di gudang itu menyala terang. Terlalu terang untuk ukuran malam hampir tengah malam. Beberapa truk terparkir rapi, mesinnya mati, tapi pintunya terbuka. Aku memperlambat motor. Dari balik pagar besi, aku melihat dua orang lelaki mengangkat karung beras. Gerak mereka cepat, teratur, tanpa banyak bicara. Seperti sudah hafal betul apa yang harus dilakukan. Mas. Aku terkejut. Hampir saja motorku oleng. Seorang penjaga berdiri di dekat pos kecil. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Mau kemana malam-malam? Tanyanya. Lewat saja, jawabku. Rumah saya arah sana. Ia menatapku lama, lalu melirik tanganku. Tepatnya punggung tanganku. Aku refleks memasukkan tangan ke saku. Kalau bisa, katanya pelan, jangan lewat sini kalau sudah malam. Kenapa? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menelan ludah. Bukan urusan saya. Tapi, gak semua orang yang lewat sini pulang utuh. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, Mas bercanda. Penjaga itu tidak ikut tertawa. Mas, katanya lagi, kali ini lebih pelan, kalau nemu sesuatu di jalan, lebih baik ditinggal. Jantungku berdegup lebih cepat. Mas tahu dari mana? Tanyaku. Ia mundur setengah langkah. Saya cuma jaga malam. Itu saja. Dari dalam gudang terdengar suara karung jatuh. Gedubrak.
Lampu berkedip sebentar. Penjaga itu menoleh cepat ke arah gudang, lalu kembali menatapku. "Pulanglah. Jangan cari-cari." Aku tidak membalas. Aku menyalakan motor dan pergi. Di spion, kulihat gudang itu semakin kecil. Tapi entah kenapa, bayangannya terasa ikut menempel di punggungku. Malam itu aku sadar satu hal. Uang di jalan. Orang yang hilang. Gudang yang selalu penuh. Semua berdiri di satu garis lurus. Dan aku bertemu Darman tanpa rencana. Ia duduk sendirian di warung kecil dekat rel, botol arak di depannya sudah hampir kosong. Matanya merah, bajunya kusut. Darman pernah bekerja di gudang Juragan Sastro. "Pernah." "Mas," katanya saat melihatku lewat, "duduk sini sebentar." Aku ragu. Tapi langkah kakiku berhenti. "Kamu kenal Roni, kan?" katanya sambil menuang sisa minuman ke gelas plastik. Aku mengangguk. "Kenal?" Ia tertawa pendek. Bukan tawa senang. Harusnya dia gak ambil uang itu. Darahku terasa turun ke kaki. "Kamu tahu?" tanyaku. Darman meneguk minumannya sekali lagi. Tangannya gemetar. "Semua orang di gudang tahu, tapi pura-pura gak tahu." "Tahu apa?" desakku. Ia mencondongkan badan. Bau alkohol menyengat. Kalau malam-malam tertentu, ada uang dibuang di jalan. Bukan buat siapa-siapa. Buat ngasih makan. "Ngasih makan siapa?" suaraku mengecil. Darman menatap ke arah gelap di belakang warung. "Yang jaga." Aku menelan ludah. "Yang jaga apa?" "Rezeki," katanya cepat. "Gudang. Dagangan. Semua." Aku menggeleng. "Kamu mabuk." Ia tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Iya, aku mabuk. Tapi aku juga lihat." "Lihat apa?" "Malam Selasa Kliwon," katanya. Juragan keluar sendirian. Bawa amplop coklat. Isinya uang. Dia berhenti di tikungan, lempar satu-satu. "Terus?" tanyaku. Darman memejamkan mata sebentar. "Besoknya, selalu ada kabar. Orang jatuh. Orang sakit. Orang hilang." Aku merasakan punggung tanganku kembali dingin. "Kenapa kamu keluar dari gudang?" tanyaku. Ia membuka mata. Tatapannya kosong. "Karena suatu malam, aku lihat yang ambil uang itu gak pulang." Aku berdiri perlahan. "Yang ambil, diapakan?" Darman menatapku lurus untuk pertama kalinya. "Bukan diapakan. Dia dipanggil." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku meninggalkan warung itu dengan dada sesak. Di belakangku, Darman berteriak lirih, hampir seperti tangisan. "Mas, kalau sudah keburu ambil, jangan tunggu lama." Langkahku terhenti. "Jangan tunggu apa?" tanyaku. Jawabannya datang pelan, hampir tenggelam oleh es. Aku tidak langsung pulang malam itu. Kata-kata Darman terus berputar di kepalaku. Malam Selasa Kliwon. Amplop coklat. Tikungan jalan. Aku tahu ini gila. Tapi rasa ingin tahuku sudah bercampur dengan ketakutan. Dan anehnya, ketakutan itu justru mendorongku maju. Malam Selasa Kliwon datang dengan udara yang lebih lembab dari biasanya. Jalan desa sepi. Tidak ada motor.
Tidak ada suara televisi dari rumah-rumah. Seolah semua orang sepakat untuk berdiam diri. Aku bersembunyi di balik semak dekat tikungan barat. Dari sana, jalan terlihat jelas. Lampu kuning menyala redup, berkedip pelan. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11 lewat. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti perlahan. Aku mengenali bentuknya. Mobil Juragan Sastro. Pintu terbuka. Ia turun sendirian. Kemejanya rapi seperti biasa. Di tangannya ada amplop coklat. Cepat saja, gumamnya pelan, entah pada siapa. Ia berdiri tepat di tengah tikungan. Membuka amplop. Lalu melempar satu lembar uang ke aspal. Disusul lembar kedua. Ketiga. Tidak ada doa keras. Tidak ada mantra. Hanya gerakan tenang, seperti orang memberi makan hewan peliharaan. Ia berhenti sejenak. Menunduk. Jatahmu, katanya lirih. Angin tiba-tiba berhenti. Lampu jalan berkedip lebih kuat, lalu stabil. Uang di aspal tidak bergerak. Tapi aku merasakan sesuatu berubah. Udara terasa lebih berat. Dadaku sesak. Dari ujung jalan, bayangan gelap seperti memanjang. Tidak jelas bentuknya. Tapi aku tahu itu bukan bayangan pohon. Juragan Sastro menutup amplop, masuk ke mobil, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa detik kemudian, uang di jalan hilang. Bukan diambil tangan manusia. Tidak ada suara langkah. Uang itu seolah ditarik ke dalam aspal. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak bersuara. Saat itulah aku sadar. Uang yang kuambil malam itu bukan sekadar umpan. Itu adalah sisa. Dan siapapun yang mengambilnya setelah ritual selesai, bukan dipilih, tapi diterima. Sejak malam itu, aku tidak pernah melewati tikungan barat lagi. Tapi anehnya, setiap aku memejamkan mata, jalan itu selalu muncul. Lampu kuning, aspal basah, dan ruang kosong di tengah, tempat sesuatu seharusnya berdiri. Malam itu aku pulang lebih awal. Istriku sudah tidur. Rumah sunyi. Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja tidak kupadamkan semua. Aku pikir dengan terang, rasa takut akan berkurang. Aku salah. Sekitar tengah malam, listrik padam. Mendadak. Tanpa peringatan. Rumah langsung gelap. Ya ampun, gumamku. Aku mengambil senter dari laci. Saat lampunya menyala, bayanganku memanjang di dinding. Terlalu panjang. Tidak sesuai dengan posisiku berdiri. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Cuma pikiran, kataku pelan. Saat itulah terdengar suara dari luar. Pelan. Teratur. Tik, tik, tik. Seperti uang jatuh ke aspal. Aku berdiri kaku. Suara itu datang dari arah tikungan barat. Jelas. Terlalu jelas. Aku membuka pintu sedikit. Angin malam masuk bersama bau tanah basah. Dari kejauhan, di persimpangan jalan depan rumah, aku melihat sesuatu berdiri. Bukan manusia. Tingginya melebihi tiang listrik. Tubuhnya gelap, tanpa detail. Tapi aku tahu ia menatapku. Tidak dengan mata, melainkan dengan keberadaan. Aku ingin menutup pintu. Tanganku tidak mau bergerak. Di kepalaku,
Sebuah suara muncul. Tidak keras. Tidak memerintah. Kau sudah mengambil. Aku tercekik. Aku gak tahu, kataku gemetar. Tapi kau menyimpan. Bayangan itu bergerak setengah langkah maju. Jalanan di sekitarnya tampak lebih gelap dari seharusnya. Waktumu belum habis. Listrik menyala kembali. Seketika semuanya hilang. Jalan kosong. Persimpangan biasa. Tidak ada apa-apa. Aku terduduk di lantai. Napasku terengah. Tanganku gemetar. Garis hitam di punggungnya kini bercabang tipis, seperti retakan. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku mengerti. Ini bukan soal juragan. Bukan soal uang. Ini soal perjanjian yang sudah menyentuhku. Dan aku sudah terdaftar. Pagi itu aku terbangun dengan rasa perih di punggung tangan. Bukan seperti luka biasa. Lebih seperti kulit yang ditarik dari dalam. Saat aku mengangkat tangan ke arah cahaya jendela, napasku tertahan. Garis hitam itu bertambah. Bukan hanya lebih tebal, tapi bercabang, membentuk pola tidak beraturan. Seperti akar yang merayap di bawah kulit. "Mas," suara istriku terdengar dari dapur. "Sarapan dulu." Aku menurunkan tangan cepat-cepat. "Iya, sebentar." Di kamar mandi, aku mencoba menggosoknya dengan sabun. Tidak hilang. Aku menekan pelan. Tidak sakit, tapi ada rasa dingin menjalar ke pergelangan. Saat sarapan, istriku memperhatikanku lebih lama dari biasanya. "Kamu kenapa sih?" tanyanya akhirnya. "Sejak kemarin kayak orang ketakutan." Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. "Capek saja." Ia meraih tanganku. Aku refleks menariknya, tapi terlambat. Ia sudah melihat. "Itu apa?" Suaranya meninggi. "Gak tahu," jawabku cepat. "Mungkin alergi." Ia menatapku lama. "Ini bukan alergi. Ini aneh." Aku tidak menjawab. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku mengambil uang di jalan dan sekarang ada sesuatu yang menagih? Ia melepaskan tanganku pelan. "Kamu ada masalah apa, Mas?" Aku menggeleng. "Nanti aku jelasin." Sepanjang hari, tanda itu terasa semakin hidup. Setiap kali aku melewati jalan yang sama, garis itu berdenyut pelan, seperti merespon sesuatu di luar sana. Sore hari aku bertemu Pak Karto, orang tua di warung kopi. Ia melihat tanganku tanpa aku sadari. "Kamu ambil, ya?" katanya datar. "Ambil apa?" Aku pura-pura tidak tahu. Ia menghela napas panjang. Yang seharusnya ditinggal. Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Tatapanku sudah cukup. Pak Karto berdiri, menepuk pundakku pelan. "Cari orang pintar. Tapi cepat." Aku menatap tanganku lagi. Garis hitam itu kini menyerupai penunjuk arah. Mengarah ke tikungan barat. Aku menemui Pak Wiryo sore itu. Rumahnya berada di ujung desa, dekat kebun bambu. Orang-orang bilang, kalau ada apa-apa yang tidak wajar, Pak Wiryo biasanya tahu harus bagaimana. Biasanya. Ia membuka pintu tanpa bertanya. Seolah sudah tahu aku akan datang. "Masuk," katanya singkat. Di dalam rumahnya bau kayu tua dan asap dupa bercampur. Aku duduk di kursi rendah, sementara ia duduk berhadapan denganku. Matanya tajam,
tapi tidak galak. "Kenapa kesini?" tanyanya. Aku mengangkat tangan perlahan, menunjukkan tanda itu. Pak Wiryo tidak langsung bicara. Ia menatap punggung tanganku lama sekali. Terlalu lama. Lalu ia menghela napas. "Kamu ambil uangnya." Aku menunduk. "Iya." "Di jalan?" Aku mengangguk. "Malam?" "Iya." Ia memejamkan mata sebentar. "Kamu tahu itu apa?" Aku menjawab jujur. "Sekarang, iya." Pak Wiryo berdiri. Ia berjalan kerak, mengambil segelas air putih, lalu meletakkannya kembali tanpa menyentuhku. "Aku tidak bisa menolong," katanya datar. Dadaku langsung sesak. "Pak, tolong. Saya sudah ditandai." Ia menatapku lurus. "Kamu bukan sasaran utama." "Terus kenapa saya begini?" tanyaku hampir putus asa. "Karena kamu memegang sisa," jawabnya. "Yang tidak sempat dihabiskan." Aku terdiam. "Itu bukan pesugihan biasa," lanjutnya. "Itu perjanjian lama. Sudah berjalan jauh sebelum kamu lahir." "Apa yang harus saya lakukan?" Suaraku bergetar. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Ada urusan yang bukan ranah manusia." Aku berdiri. Tanganku gemetar. "Kalau saya diam saja?" Ia menatap punggung tanganku lagi. "Kamu tidak sedang dikejar. Kamu sedang dihitung." Aku menelan ludah. "Berapa lama?" Pak Wiryo membuka pintu. "Sampai yang berjanji lalai, atau sampai kamu dipanggil menggantikan?" Aku keluar dengan langkah gontai. Dari balik pintu, suara Pak Wiryo terdengar pelan. "Mas, kalau masih ingin hidup normal, jangan berharap diselamatkan." Aku berhenti sejenak. "Terus berharap apa?" tanyaku. Jawabannya dingin. "Berharap dilepaskan." Aku mendapatkan cerita itu bukan dari juragan sastro, tapi dari adiknya. Orang jarang menyebut namanya. Ia tinggal di rumah kecil dekat sawah, hidup tenang, hampir seperti orang yang ingin dilupakan. Ia menatap tanganku lama sebelum berbicara. "Jadi, akhirnya kena juga," katanya pelan. "Kena apa?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. "Janji lama." Kami duduk di teras. Angin sore berhembus pelan. Tidak ada kesan mistis di tempat itu. Justru terlalu normal. "Dulu," katanya, "kakakku bukan siapa-siapa. Jual beras keliling, sering pulang bawa sisa." "Apa hubungannya dengan uang di jalan?" tanyaku. Ia menarik napas panjang. "Waktu gudangnya hampir disita, dia cari jalan cepat." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Ada orang datang. Bukan orang desa. Menawarkan penjaga. Bukan gratis." "Bayar apa?" tanyaku. Ia menatap lurus ke sawah. "Orang yang mau. Bukan dipaksa." Aku terdiam. "Makanya uangnya diletakkan," katanya lagi. "Biar yang datang dengan niat sendiri. Kalau tidak ada yang ambil?" Ia menggeleng pelan. "Selalu ada." Tanganku mengepal tanpa sadar. "Perjanjiannya jelas," lanjutnya. "Selama usaha berjalan, jatah harus diberikan. Kalau telat, yang ditagih bukan orang luar." Aku teringat kata-kata Pak Wiryo. "Apa kakakmu masih patuh?"
Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Selama ini, iya. Kalau suatu hari dia berhenti, tanyaku. Ia menoleh padaku untuk pertama kalinya. Tatapannya berat. Makanya aku pindah jauh. Karena yang pertama dicari, keluarga. Aku pulang dengan kepala penuh. Jalan terasa lebih sempit dari biasanya. Perjanjian itu sudah berjalan lama. Terlalu lama. Dan aku bukan korban pertama. Aku hanya bukti bahwa janji itu belum selesai. Desa mulai terasa berbeda. Bukan karena ada kejadian besar, tapi karena terlalu banyak kejadian kecil yang aneh. Orang jatuh dari motor di jalan yang lurus. Anak kecil demam tinggi tanpa sebab. Ternak mati mendadak. Semua terjadi dalam waktu berdekatan. Di warung kopi, orang-orang tidak lagi bercanda. Mereka bicara pelan, cepat, lalu diam. Seperti takut didengar. Ini bukan seperti biasanya, kata Pak Karto suatu pagi. Maksudnya? Tanyaku. Ia menyesap kopi. Tangannya gemetar. Biasanya yang kena, ia yang ambil. Sekarang enggak. Aku merasakan perutku mual. Kabar paling buruk datang sore itu. Anak Juragan Sastro dilarikan ke rumah sakit. Katanya kejang-kejang. Tidak ada riwayat sakit sebelumnya. Bukan urusan kita, seseorang berusaha menenangkan. Tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Malamnya aku melihat mobil Juragan keluar masuk rumah sakit sampai larut. Wajahnya pucat. Senyum tenangnya hilang. Aku teringat kata adiknya, kalau telat, yang ditagih keluarga. Aku berdiri di depan rumah, memandangi jalan desa. Garis hitam di tanganku berdenyut keras malam itu, seperti merespon sesuatu yang panik. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara itu lagi. Bukan uang jatuh. Bukan bisikan. Tangisan. Pelan. Terputus-putus. Datang dari arah tikungan barat. Aku tidak mendekat. Aku tahu, kali ini bukan panggilan untukku. Ini teguran. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Anak Juragan selamat, tapi kondisinya aneh. Ia tidak bicara. Tidak menatap siapapun. Seperti ada yang tertinggal di jalan. Di warung, seseorang berkata lirih. Kalau yang salah mulai kena, berarti janjinya retak. Aku menatap tanganku sendiri. Garis itu kini bergerak lebih jelas. Bukan lagi penanda. Seperti antrean. Dan aku tidak tahu siapa yang berdiri di depanku. Aku berdiri di ujung jalan itu lagi. Tikungan barat. Tempat semuanya bermula. Tidak ada uang malam itu. Tidak ada mobil Juragan. Hanya aspal gelap dan lampu kuning yang menyala setengah hati. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Sama seperti malam pertama aku menemukan uang itu. Bedanya, kali ini aku datang dengan tahu apa yang sedang kutunggu. Kamu datang sendiri, suara itu muncul tanpa bentuk. Aku menelan ludah. Iya. Kenapa? Aku memandang jalan kosong di depanku. Karena aku sudah terlanjur masuk. Hening. Lampu jalan berkedip. Kau bisa pergi, suara itu berkata. Banyak yang pergi. Dan jadi apa? Tanyaku. Menunggu. Aku menggeleng. Aku tidak mau menunggu. Sesaat, aku merasakan udara menjadi lebih berat. Kau tahu harga yang diminta. Aku tahu,
jawabku pelan. Garis di tanganku terasa panas untuk pertama kalinya. Aku menggenggamnya, menahan rasa perih. Aku bukan juragan, kataku. Aku tidak pernah minta ini. Tapi kau mengambil, suara itu menimpali tenang. Aku terdiam. Itu benar. Tidak ada bantahan. Apa masih bisa dikembalikan? Tanyaku akhirnya. Hening lebih lama dari sebelumnya. Angin berhenti. Bahkan serangga pun seolah diam. Bisa, jawabnya. Tapi bukan dengan caramu. Apa caranya? Kau harus menaruh kembali. Dengan sadar. Dan menerima akibatnya. Aku menatap aspal. Kalau aku lakukan, kau dilepaskan, suara itu berkata. Tapi antrian bergerak. Aku menutup mata. Di kepalaku muncul wajah istriku. Rumah. Hidup yang biasa. Dan akibatnya, tanyaku pelan. Kau tidak akan kembali seperti semula. Lampu jalan menyala stabil. Jalan kembali terlihat biasa. Seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Aku membuka mata. Di tengah jalan, kini ada selembar uang. Aku berdiri lama menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menyentuhnya. Uang itu tergeletak di tengah jalan, persis seperti pertama kali aku menemukannya. Rapi. Tidak basah. Tidak tertiup angin. Seolah menungguku sejak awal. Aku melangkah mendekat, lalu berhenti 1 meter darinya. Aku sudah di sini, kataku pelan. Sekarang apa? Tidak ada jawaban langsung. Hanya suara malam yang kembali hidup. Jangkrik, daun bergesek, jauh di sana suara motor lewat. Lalu suara itu muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Kau bisa membiarkannya, katanya. Dan kembali hidup seperti sekarang. Apa maksudnya? Tanyaku. Kau tetap ditandai, jawabnya tenang. Tapi tidak sekarang. Tidak hari ini. Aku mengerti. Menunda. Menunggu giliran. Hidup dengan hitungan yang tidak ku ketahui. Pilihan lain, tanyaku. Kau menaruh kembali. Bukan di saku. Bukan di tangan orang lain. Tapi di tempat ia berasal. Aku menatap uang itu. Dan setelah itu, kau bebas, suara itu menjawab. Tapi akan ada kekosongan. Kekosongan apa? Yang diambil akan kembali. Tapi yang pernah disentuh, tidak sepenuhnya pulih. Aku terdiam lama. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Karena sadar. Aku membungkuk perlahan. Tidak langsung menyentuh uang itu. Aku menarik napas panjang, lalu memungutnya dengan 2 jari. Dingin. Ini bukan rezekiku, kataku lirih. Saat itu, garis hitam di tanganku berdenyut keras, lalu seperti ditarik mundur. Rasa perih menjalar sampai siku. Aku hampir terjatuh. Aku melangkah ke tengah tikungan, ke titik yang terasa paling berat. Aku berjongkok, lalu meletakkan uang itu di aspal. Aku kembalikan, kataku. Dan aku terima apapun sisanya. Angin berembus kencang sesaat. Lampu jalan padam, lalu menyala kembali. Uang itu tidak ada lagi. Aku terduduk di aspal, napasku terengah. Tanganku terasa ringan, tapi kosong. Seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah kumiliki. Suara itu menghilang tanpa pesan penutup.
Yang tersisa hanya satu perasaan yang tidak bisa kuhindari. Aku selamat. Tapi aku tahu, tidak sepenuhnya utuh. Aku kembali ke rumah menjelang subuh. Langit masih gelap, tapi udara terasa lebih ringan. Seolah ada sesuatu yang dilepaskan di belakangku. Sesuatu yang tidak lagi mengikuti. Istriku terbangun saat aku masuk. "Kamu dari mana?" tanyanya, setengah mengantuk. Aku duduk di tepi ranjang. Jalan-jalan sebentar. Ia menatap wajahku lama. "Kamu kelihatan beda." Aku mengangguk. Ada yang selesai. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Terlalu normal. Aku kembali bekerja, berbincang di warung, tertawa kecil mendengar keluhan orang. Tidak ada mimpi. Tidak ada bisikan. Garis hitam di tanganku memudar perlahan, lalu hilang sama sekali. Tapi ada yang tertinggal. Aku mulai sering lupa. Hal-hal kecil. Nama orang yang kukenal lama. Jalan pintas yang biasa kulewati. Kadang aku berdiri di satu tempat dan lupa kenapa aku ada di sana. "Kamu pikun sebelum waktunya?" istriku bercanda. Aku ikut tersenyum. Mungkin. Tapi aku tahu ini bukan pikun. Suatu sore aku bertemu Pak Wiryo di jalan. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. "Kamu dilepaskan," katanya. "Tapi," tanyaku. "Ada yang diambil sebagai pengganti," jawabnya. "Bukan nyawa. Bukan tubuh." "Apa?" "Jejak," katanya singkat. "Kamu tidak lagi sepenuhnya terhubung." Aku merasakan dadaku sesak. "Maksudnya?" "Kalau kamu menoleh ke belakang," lanjutnya, "jalan itu tidak akan memanggilmu lagi. Tapi kamu juga tidak akan mengingat semuanya dengan utuh." Aku terdiam. Malam itu aku berdiri di depan rumah, menatap jalan desa. Tidak ada suara uang jatuh. Tidak ada bayangan tinggi. Hanya jalan biasa. Dan anehnya, aku merasa sedih. Bukan karena takut. Tapi karena aku sadar. Sebagian dari diriku ditinggalkan di tikungan barat. Beberapa bulan berlalu tanpa kejadian apapun. Desa kembali seperti semula. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada lagi kabar orang hilang. Tidak ada bisik soal tikungan barat. Gudang Juragan Sastro tetap berdiri. Masih ramai, tapi tidak seberisik dulu. Orang bilang usahanya menurun sedikit. Tidak jatuh. Tidak juga melesat. Sekadar cukup. Aku jarang memikirkan jalan itu sekarang. Bahkan ketika melewatinya, tidak ada rasa apa-apa. Lampu kuning menyala biasa. Aspal kering. Tidak ada tanda bekas apapun. Suatu sore aku melihat seorang anak kecil berhenti di tengah jalan. Ia menunduk, memperhatikan sesuatu di aspal. Aku memperlambat langkah. "Kenapa, Nak?" tanyaku. Ia menunjuk ke bawah. Selembar uang tergeletak di sana. "Ambil saja," katanya polos. "Lumayan." Aku menggeleng pelan. Enggak semua yang kelihatan rezeki itu harus diambil. Anak itu menatapku bingung. "Terus diapain?" "Ditinggal," jawabku. "Kadang itu lebih aman." Ia berpikir sebentar, lalu berlari pergi, meninggalkan uang itu di tempatnya. Aku berdiri sendirian di jalan. Angin berembus pelan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bisikan. Uang itu tetap di sana.
Beberapa menit kemudian, hujan turun pelan. Uang itu basah, lalu menempel di aspal. Tidak ada yang memungut. Aku melanjutkan langkah pulang. Di kepalaku, tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Hanya satu kalimat sederhana yang tertinggal, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai pengetahuan. Kadang, yang membuat kita selamat bukan apa yang kita dapatkan, melainkan apa yang kita biarkan lewat. Aku tidak menoleh lagi. Dan jalan itu akhirnya benar-benar menjadi sekadar jalan.